Ya, critical appraisal atau bagaimana kita menelaah kritis pada makalah penelitian atau laporan atau jurnal tadi manuskrip itu ada beberapa eh, perbedaan metode ya, atau bagaimana kita menelaah kritis sebuah penelitian itu tergantung juga pada jenis penelitian yang dilaporkan ya. Jadi jurnalnya itu terjenis apa penelitian itu kan macam-macam ya kan. Nah, jurnal itu tentunya kan berdasarkan penelitian yang dilakukan juga beda-beda. Artinya manuskrip itu beda-beda. Ada yang RCT, randomized control trial, ada yang narrative review, ada apa namanya penelitian yang systematic review, ada juga yang critical summaries atau critical bridge topics atau CAT atau CAT. Ya, ini beberapa jenis penelitian ya. Systematic review ini nanti bisa sampai meta analisis ya, narrative review atau literatur review, kemudian RCT randomized control trial itu nanti ada macam-macam di dalamnya. Nah, ini nanti kita akan coba kupas satu-satu dari masing-masing jenis penelitian ini bagaimana kita caranya menelaah kritis. Oke. Yang pertama itu untuk RCT atau randomized control trial. An important approach for sorting through conflicting evidence is to learn how to read and critique research paper. Ya, gimana kita memilih itu tergantung bagaimana kita menelaah research paper itu atau manuskrip itu. RCT ini kenapa kita bahas pertama karena RCT itu considered to provide the highest level of evidence. Jadi kasta penelitian yang tinggi, ya, kastanya itu tinggi. Jadi hasil-hasil dari RCT itu sangat valid dan reliable, bisa dipercaya. However, study design alone is not necessarily a guarantee of quality. Tapi walaupun itu dia bilang RCT, walaupun ini adalah oke ini RCT, itu belum tentu itu betul-betul hasilnya itu bisa kita anggap baik. Karena apa? Karena bisa saja desainnya jelek. Ya. Ya, poorly designed RCT can be just as misleading as lower levels of evidence such as observational studies. Ya, seperti contohnya dari studi observasi. Nah, itu RCT kalau desainnya jelek ya sama juga. Ya. Kemudian critical appraisal to examine a study to determine the results of the study can be trusted or not. Jadi tetap aja walaupun dia menyatakan bahwa penelitian ini adalah RCT, kita tetap harus melakukan telah kritis. Nah, RCT itu seperti apa toh? Nah, RCT itu pada intinya seperti ini adik-adik ya. Jadi kalau kita punya sekelompok sampel yang itu eligible apa namanya akan kita apakah memenuhi syarat untuk kita jadikan sampel penelitian atau tidak gitu ya. Kalau ada yang tidak masuk maka itu akan kita eksklusikan atau kita keluarkan ya. Nah, kemudian nanti dari semua yang eligible, semua yang layak untuk penelitian kita, maka akan kita random. Kita random acak saja ya untuk uh, dua bagian yang sama. Kalau ini dua intervensinya ada dua jenis gitu, kita bagi dua sesuai dengan intervensinya. Intervensi A, intervensi B, ya, dan kemudian nanti ada yang kontrolnya tentunya yang tidak mendapatkan intervensi. Nah, kemudian yang mendapatkan intervensi A, intervensi B akan di apa namanya tidak diambil lagi sampelnya kalau discontinued interventionnya atau loss to follow up kalau itu memang beberapa tahap sampai ke depan. Gitu ya. Nah nanti pada tahap akhir kemudian diambil lagi datanya, kemudian dianalisis. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah dari awalnya ini ya, jadi harus dipastikan bahwa seluruh sampelnya itu eligible sesuai kriteria inklusi-eksklusi, kemudian baru itu dipisah ke dalam grup-grup sesuai dengan perlakuan yang akan dilakukan tanpa pemilihan. Ya, jadi artinya random, secara random. Ini RCT yang bagus seperti itu. Nah, bagaimana kita menilai sebuah paper atau hasil penelitian RCT? Maka ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita apa namanya kita
acu, ya, pertanyaan yang bisa kita acu untuk menilainya. Ya, jadi ini ada pertanyaan, kemudian yes, no, itu maksudnya ada ketemu atau enggak, bisa kita lihat di dalam paper itu atau tidak, atau kita enggak ragu-ragu. Nah, is the clinical question clear? Ya, apakah pertanyaan penelitiannya clear? Maksudnya jelas. The aim of the study atau tujuan penelitian juga boleh ya, kalau pertanyaan penelitian biasanya dalam tesis lengkap atau skripsi lengkap, tapi kalau dalam abstrak dan dalam manuskrip itu biasanya tujuan. Ada enggak? Kemudian is there a comparison group? Apakah ada pembandingnya? Are the study participants randomly assigned ya to a test or a comparison group? Jadi apakah alokasi sampelnya itu dengan menggunakan sistem random? Kemudian are the study participants and those measuring the outcomes blinded as to who is in the test group and who is in the control group? Jadi apakah partisipan atau subjek penelitian itu tidak tahu dia diberi perlakuan apa, ya, dia akan diberi perlakuan apa, dia harus tidak tahu. Begitu juga dengan pengambil datanya, ya, atau evaluatornya dia juga harus tidak tahu mana ini yang dari grup perlakuan, mana yang bukan, yaitu double blind, ya. Kemudian ada study participants treated the same throughout the study. Apakah seluruh subjek penelitian itu mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang proses penelitian? Kalau ada perlakuan yang berbeda, nah ini bisa menyebabkan bias. Kemudian, was the loss of follow up atau loss to follow up minimal? Jadi apakah hanya sedikit yang drop? Kemudian, were participants analyzed in the groups to which they were originally allocated? Intention to treat analysis. Jadi apakah partisipan di dalam masing-masing grup itu mendapatkan atau dianalisis they were originally allocated, ya, in groups to which they were originally allocated. Apakah betul-betul pengelompokannya itu sesuai dengan populasinya? Ya, nah itu menjadi salah satu hal. Kalau dia ternyata pengelompokannya berbeda, maka itu akan mislead. Nah, ini ada contoh lagi yang agak lebih detail, ya. Kita lihat di formnya ini. Kalau untuk RCT itu apa-apa saja pertanyaan yang harus kita pastikan di paper itu. Nah, ini ada sign-nya ini. Sign ini adalah dari SIGN, ini Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Jadi ini adalah bagaimana pedoman seorang itu untuk mereview paper, ya, untuk mereview hasil penelitian. Nah, ini yang formulir ini adalah untuk yang RCT atau Randomized Control Trials. Jadi apa saja yang harus dicek? Ini untuk internal validity, ya, validitas internalnya yang perlu dinilai apa saja. Ini tadi focus question, ya, yes or no. Ya, jadi apakah ada pertanyaan penelitian yang betul. Kemudian the assignment of subject to treatment is randomized. Apakah betul-betul ada pemilihan atau alokasi subjek yang dengan cara random. An adequate concealment method is used. Bagaimana menjamin blind tadi? Ya, apakah masing-masing baik peneliti, pengambil data maupun sampel itu sama-sama saling tidak mengetahui siapa dan siapa, atau blinded tadi. Terus the design keeps subjects and investigator blind. Nah, ini sama. About treatment location. Kalau ini terkait dengan settingnya, terkait dengan treatment locationnya. Kalau tadi terkait dengan siapa saja yang berperan. Kemudian the treatment and control groups are similar at the start and of the trial. Ya, ya tentunya kalau kasus dan kontrol ya harus similar, harus mirip. Ya, yes or no. Kemudian the only difference between groups is the treatment. Jadi harus bisa dipastikan bahwa hanya intervensi yang menjadi variabel pengaruh lah itu yang menjadi pembeda antara grup perlakuan dan non perlakuan. Ya, jadi jangan sampai ada perbedaan, ya, perlakuan di kedua kelompoknya.
All relevant outcomes are measured in a standard, valid, and reliable. Jadi itu tadi kepastian atau alat ukur, kemudian indikator dan lain sebagainya itu apakah sudah valid dan reliable. Kemudian what percentage of the individuals or cluster recruited into each treatment arm of the study dropped out before the study was completed. Ya, ini berapa banyak drop out-nya? Ya, kalau ini di sini disebutkan conventionally a 20% dropout rate is regarded as acceptable. Ya. Jadi maksimal itu yang drop out artinya tidak bisa dari sampel awal, dari subjek awal urannya soalnya pertamanya 100, kemudian pada akhir penelitian di mana kita akan ambil data, maka kalau itu masih ada 80 orang yang ikut, artinya hilang 20%, itu kita masih bisa mempercayai datanya. Tapi kalau loss follow up-nya kalau ternyata itu sudah 70 gitu, jadi tadinya 100, ternyata di akhir penelitian mau diambil datanya tinggal 70, ada 30% orang yang drop, maka itu tidak valid hasilnya. All the subjects are analyzed in the groups to which they were randomly allocated, often referred to as intention to treat analysis. Groups to which they were randomly allocated. Ya pokoknya setiap subjek itu harus dianalisis di kelompoknya. Ya, tidak boleh di tempat yang lain. Where the study is carried out at more than one site, the results are comparable for all sites. Jadi kalau penelitiannya itu tidak hanya dilakukan di satu setting, tapi ada di beberapa setting, maka results are comparable for all sites. Jadi semua tempat tadi harus punya results yang bisa dibandingkan. Oke. Kemudian overall assessment of the study secara garis besar, how well was the study done to minimize bias, ya. Apakah untuk meminimalisir bias itu si peneliti melakukan pendekatan-pendekatan yang betul-betul efektif atau tidak. Kemudian taking into account clinical considerations, the evaluation of methodology used and the statistical power of the study. Nah, ini terkait dengan perumusan hasilnya, ya. The results of the study directly applicable to patient group, right? Targeted lain, apakah hasil penelitiannya ini membumi, bisa diaplikasikan. Nah, terus ini suruh kasih komentar secara garis besar. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, tadi kita di dalam membahas ini tadi ada beberapa kali muncul kata bias, ya, saya juga mengungkapkan ada bias. Apa itu bias? Bias occurs when there are important differences in the way in which subjects or groups of subjects are treated or observed or in how data is measured or analyzed. Jadi terjadi bias kalau ternyata ada perbedaan, ya, antara bagaimana pengukurannya, ya, dengan observasi pengambilan datanya. Ya. Important differences, ada perbedaannya in the way in which subjects or groups of subjects are treated or observed or in how data is measured or analyzed. Ya, jadi ada bias bisa terjadi pada metode pengukurannya, ya, yang kemungkinan tadi antara grup perlakuan dan grup kontrol itu ada beda. Kemudian analisisnya, ternyata analisisnya tidak memperhatikan adalah faktor-faktor confounder atau confounding factors, itu tetap saja diterabas, itu bisa menghasilkan bias dan lain sebagainya. The presence of bias, nah ini, kalau ada bias may cause the results of the study over atau underestimate. Ya, jadi kalau ada bias, pasti hasil penelitiannya itu bisa jadi kalau biasnya itu menyampaikan data semakin menjadi tinggi semua, maka itu overestimated.
Tapi kalau biasnya itu ternyata menyebabkan turunnya semua nilai, maka itu menjadi underestimate. Nih, bias kalau ini kita menggunakan EBD-nya itu adalah untuk apa namanya treatment atau perawatan, maka bisa jadi menurut hasil penelitian itu treatment itu sukses, ya. Tapi sebetulnya bahwa itu not effective when it may be, ya. Jadi bisa jadi itu ternyata sebetulnya kalau nggak ada biasnya dikontrol itu tidak efektif. So, critical appraisal allows us to examine a study to determine if the results of the study can be trusted. Nah, bias kita sudah ngomongkan bias itu ada apa saja? Ada selection bias, information bias, sama ada confounder. Apa itu selection bias? Selection bias is a distortion in the estimate of association between risk factor and disease that results from how the subjects are selected for the study. Jadi ada perbedaan hasil, ya, in the estimate of association between risk factor and disease that results from how the subjects are selected. Yang itu disebabkan karena pemilihan subjeknya yang kurang baik, ya. Mungkin pengambilan sampelnya tidak mewakili, ya. Mungkin pengambilan sampelnya itu adverse selection. Kalau ini penelitian tentang asuransi, kemudian diambil mereka-mereka yang sudah pernah memanfaatkan asuransi, umpamanya begitu. Padahal ada juga yang belum. Nah, itu adalah seleksi, karena kita menyeleksi sampelnya salah, maka hasilnya itu jadi tidak valid dan reliable. Examples of selection bias, subjects, hospital. Contoh, hospital cases under the care of physician, kemudian excluded before admission, not sick enough to require hospital care, sama do not have access to cost. Nah, ini excluded ini harus kita perhatikan bahwa itu tidak akan menyebabkan penelitian itu menyeleksi atau mengambil subjek yang salah. Also known as ascertainment bias. Kemudian itu tadi adalah selection bias, sekarang information or measurement bias. Due to systemic measurement error or misclassification of subjects on one or more variables, either risk factor or disease status. Jadi kalau information atau measurement bias ini sistemik, ya, biasnya sistemik karena kesalahan alat ukur, ya. Jadi itu semua kena, semua yang diteliti, semua subjek itu jadi salah karena salah alat ukurnya, atau mungkin kategorinya, parameternya salah. Nah, itu bisa termasuk dalam measurement bias. Nah, ada beberapa juga yang termasuk dalam information atau measurement bias, itu ada interviewer bias. Nah, kalau penelitiannya itu menggunakan wawancara, ya, kemudian interviewernya itu adalah penelitiannya sendiri. Nah, maka itu bisa jadi membuat biaya bias pada saat wawancara maupun pada saat melaporkan, karena ini terkait dengan harapan dari interviewer itu, atau pada waktu memberi pertanyaan itu mengarahkan. Nah, itu interviewer bias. Kemudian ada recall bias. Recall bias itu kalau penelitian yang menggunakan subjeknya itu diharapkan untuk mengingat-ingat, ya, mengingat-ingat sebuah kejadian atau sebuah kegiatan di masa yang lalu. Nah, yang itu bisa saja lupa, sehingga itu adalah termasuk dalam recall bias. Kemudian kalau tadi ada interviewer, ada observer bias. Ya, kalau ini penelitian observasional, nah observernya itu punya niatan tertentu, pengen hasilnya bagus dan lain sebagainya, maka kemudian melakukan suatu hal yang melanggar. Nah, itu observer bias. Lost to follow up. Those that are lost to follow up or who withdraw from the study may be different from those who are followed for the entire study. Nah, lost to follow up itu kalau terlalu banyak itu juga mengakibatkan bias. Karena jangan-jangan yang masih bertahan itu tidak mencerminkan
keseluruhan sampel ya karakteristiknya gitu ya. Atau yang paling minimal yang masih ada yang masih bertahan itu juga tidak mencerminkan keadaan yang sudah pada loss to follow up. Nah, itu kan jadi bias ya, hasilnya pasti bias hasil penelitian. Makanya tadi ada 20% maksimal. Reporting bias occurs when the case emphasize atau emphasis to the importance of exposures that he or she believes to be important. Ya, jadi dalam melakukan atau menulis report itu penulis hanya mengambil hal-hal yang dianggap penting. Menurut dia sendiri yang penting ini harus ditampilkan. Padahal sesungguhnya bisa jadi ada hal-hal lain yang lebih penting yang harus ditampilkan. Nah, ada tadi selection bias, ada information bias, ya, information atau measurement bias, namanya ada yang tadi confounder atau confounding factor. Ya, confounder atau confounding factor. Results when the risk factor being studied is so mixed up with other possible risk factors that is single effect. Jadi kalau ternyata beberapa variabel independen itu ada saingannya, ya, yang saingannya yang memungkinkan membuat perubahan pada subjek yang dikenai variabel pengaruh treatment. Nah, confounder itu apa saja? Satu, risk factor among the unexposed. Dua, associated with the exposure under study. Dan tiga, unequally distributed among the exposed group. Nah, ini adalah example atau contoh dari confounder. Apa soal variable confounder itu? Variable confounder ini seumpamanya Anda ingin mencari hubungan antara merokok dengan kanker paru-paru. Nah, kalau hubungan langsung seperti ini bisa jadi saja kalau lung cancer itu tidak hanya dipengaruhi oleh merokok pasti. Karena ada dipengaruhi juga dengan umur mungkin ya, semakin umurnya semakin tua risikonya semakin tinggi. Dan smoking juga segitu. Smoking itu atau kebiasaan merokok itu juga berbeda antara anak-anak, antara dewasa dan lansia ya. Nah itu jadi karena umur ini bisa berpengaruh ke smoking dan bisa berpengaruh ke cancer, maka umur termasuk salah satu contoh confounder. Begitu juga kalau ini posisi rokok nih ya, mungkin kita antara meminum kopi dengan heart disease. Nah ternyata smoking itu increases the risk of heart disease. Ya, tidak hanya coffee drinking, tapi bisa juga smoking. Dan coffee drinkers are more likely to smoke. Jadi ternyata antara minum kopi dengan merokok pun ada hubungannya. Itu confounder.